Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung, apa kabar Anda? Senang sekali saya Karisma Kristi kembali menemani siang Anda dalam dialog spesial selama 30 menit ke depan. Pemirsa, saat ini Kristi sedang berada di Kabupaten Lampung Tengah, tepatnya di Kelurahan Bumi Mas. Saya sedang berkunjung di pondok pesantren milik Kiai Haji Slamet Anwar yang juga merupakan wakil rakyat. Saat ini saya di pondok pesantren Tribakti Al-Ikhlas Bumi Mas. Selamat siang Pak Kiai, apa kabar Pak? Alhamdulillah, selamat siang Mbak Kristi. Baik ya, kabarnya Pak Kiai, semangat hari ini? Semangat Alhamdulillah. Iya, Pak Kiai ini juga merupakan wakil rakyat tapi juga pendiri pondok pesantren. Pak Kiai, boleh tahu nggak sih sebenarnya Tribakti Al-Ikhlas ini berdiri sejak tahun berapa Pak Kiai? Pondok pesantren Tribakti Al-Ikhlas Bumi Mas ini, kalau yang tertulis di akta notaris ya tahun 2001 ya. Ya. Oke, berarti kan Pak Kiai ini tidak hanya memiliki satu pondok pesantren tapi juga ada beberapa pondok pesantren. Kenapa sih Pak Kiai tergerak untuk membuat pondok pesantren tidak hanya satu saja di Kabupaten Lampung Tengah? Apa yang menggerakkan Pak Kiai untuk memberikan pondok pesantren di sejumlah wilayah ini, Pak? Saya memang punya visi ya, dalam hidup punya misi bagaimana pendidikan agama di masing-masing tempat yang membutuhkan akan saya dirikan pondok-pondok pesantren dengan pelayanan terhadap masyarakat. Karena pendidikan akhlak ini menurut saya adalah yang paling prioritas ya. Jadi sementara ini memang sudah di 3 titik. Di Anak Tua 1 yaitu namanya Tribakti Al-Ikhlas 2 yang saya suruh diasuh oleh adik saya. Kemudian di Poncowati ini sementara saya percayakan kepada santri saya, cuman baru TPA dari Iqra, dari mulai tahapan Al-Quran, tajwid, sebatas itu aja. Tapi ada nggak sih Pak Kiai nanti ke depannya terfikirkan untuk bisa mendirikan tidak hanya di Kabupaten Lampung Tengah Pak Kiai, atau di kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Lampung ini, ada nggak kepikiran Pak Kiai? Ya ada, memang misi hidup saya seperti itu, bagaimana bisa berbuat kebaikan, bisa manfaat umur saya, ilmu saya, harta yang saya punya. Insya Allah saya masih mencari titik-titik yang memang di situ masih sangat membutuhkan pendidikan agama, ya kan. Saya ini alhamdulillah sudah mendirikan hampir 5 musola, 6 musola. Ini alhamdulillah. Kenapa menurut Pak Kiai sangat penting ketika para santri ini memang dididik untuk menjadi pribadi yang berakhlak mulia gitu Pak Kiai? Kenapa menurut Pak Kiai penting? Karena gini, Rasulullah itu diutus untuk memperbaiki akhlak. Tentunya semuanya akan teredukasi dengan akhlakul karimah. Baik itu untuk pelayanan di pemerintahan, di pertanian, di bidang apapun, ini harus pakai akhlak, ya kan? Bermasyarakat yang akhlakul karimah. Kita bercocok tanam yang berakhlakul karimah. Semuanya akan kita edukasi dengan etika, attitude berakhlakul karimah. Yang sekarang ini sudah mulai pudar. Akhlak-akhlak itu sudah mulai sesama tetangga sudah saling bully, kan? Sesama sahabat yang dulu satu tram sudah mulai nggak akur. Ini kan karena adanya akhlak-akhlak yang kurang terbina di bawah, sehingga daya saing yang tidak berakhlakul karimah ini juga berakibat fatal. Menurut Pak Kiai sebenarnya apa sih yang menggerus akhlak ini sehingga mungkin harus mulai ditanamkan kembali gitu Pak Kiai? Apa yang menggerusnya? Apakah perubahan zaman saat ini atau seperti apa menurut Pak Kiai? Ya, yang menggerus akhlak ini satu memang secara sudah alamnya, ya kan. Alam itu semakin jauh nggak semakin baik, semakin jelek. Maka kita sebagai orang-orang yang aktivis di religi, kita harus perkuat benteng-benteng akhlakul karimah. Karena tanpa akhlakul karimah ini juga akan merusak sistem semuanya. Apa yang dikatakan, yang digembor-gemborkan bahwa kerusakan dunia ini akan akibat sebab olah manusia yang tidak teredukasi dengan etika, attitude, kalau agama itu akhlakul karimah. Sebenarnya semuanya sudah disediakan, tapi bagaimana manusianya bisa memanfaatkan itu dengan baik gitu ya Pak Kiai ya ke depannya ya. Semua ada ruangnya, tapi ruang itu harus pakai, kalau bahasa kerennya, aturan, tatanan. Kemudian kalau di atasnya aturan itu akhlakul karimahnya.
Iya, baik Pak Kiai. Nah, kalau misalkan kita balik lagi nih ke pondok pesantren yang ada di Bumi Mas, yakni Tribakti Al-Ikhlas Bumi Mas. Pak Kiai, sebenarnya ini sudah ada berapa santri yang ada di sini? Ini apakah di pondok pesantren pertama yang Anda dirikan, Pak? Ini pesantren pertama. Pertama ya, di sini ya, baik. Sudah ada berapa, Pak? Kira-kira saja ada berapa santri di Kalau sini? kita kan menerima orang-orang yang di lingkungan yang nggak di pesantren juga. Baik. Ada juga yang di dalam, silakan ya kan. Yang penting mereka-mereka ini punya niat untuk mempelajari ilmu umum, ilmu agama yang kemudian yang terkait dengan akhlakul karimah. Jadi kalau santri yang semua yang ada di sini memang aliyahnya sekitar 150-an. 150-an ya Pak ya, cukup banyak ya Pak Ya, Kiai. alhamdulillah ya, mungkin Iya. saya kan nggak fokus banget ini kalau di sini ya kan. Ada saya serahkan anak-anak saya yang sudah mulai pulang dari pesantren, kemudian leadershipnya saya hanya pemantauan Regenerasi ya Pak Kiai ya. karena saya fokus ke pekerjaan saya di anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Memang jujur aja ini tahun-tahun ini agak surut ya gitu. Jadi kesurutannya mungkin bukan nyalain saya, nyalain siapapun, tapi karena mungkin kita akan meningkatkan mutu. Sekarang kan sekolahan banyak sekali, menjamur ya kan. Nah, ya alhamdulillah itu aja. Kita nikmati aja hidup. Nikmati aja ya Pak Kiai. Sebelum kita bergeser terkait wakil rakyat, Anda juga wakil rakyat. Tapi saya juga pengen tahu nih Pak Kiai, sebenarnya pembelajaran di sini apakah sudah menerapkan yang namanya digitalisasi Pak? Anak-anak diajarkan untuk bisa melek sama teknologi. Apakah sudah diajarkan Pak di para santri atau santriwati yang ada di Ponpes ini? Kita mengikuti ini ya kurikulum yang sudah diatur di pendidikan. Seperti ujian itu kan sekarang udah pakai IT semua. Fasilitas kita penuhin ya, fasilitas komputer full. Ya berarti tidak kalah dengan pondok pesantren yang ada di kota-kota ya Pak ya. Di sini juga menerapkan ternyata ya Pak. Ini udah tuntutan zaman ya kan. Kalau anak-anak di pondok itu nggak kenal IT, nggak kenal HP, wah nanti pulang gimana kan? Harus kenal dong. Karena dunia ke depan ini semuanya harus pakai teknologi polanya. Tapi teknologi yang berakhlakul karimah. Karena di dalam teknologi itu sendiri ya banyak ruang untuk tidak ada pengaruh kayak pengaruh yang kurang baik. Iya, jadi harus dibedakan mana yang positif, mana yang negatif ya. Baik Pak Kiai, nanti kita tahan dulu. Saya juga penasaran terkait dengan Pak Kiai yang saat ini juga menjabat sebagai wakil rakyat. Terima kasih Pak Kiai Selamat Anwar. Pemirsa Metro TV Lampung, Anda jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami dalam Dialog Spesial. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Spesial. Saya masih bersama dengan Kiai Haji Selamat Anwar. Pak Kiai, tadi kan kita sudah melihat sedikit di runtutan sejarahnya terkait pondok pesantren yang Anda dirikan. Tapi sebagai pendiri pondok pesantren, Anda juga tergerak menjadi wakil rakyat, Pak Kiai. Sebenarnya apa sih Pak Kiai yang mendorong Pak Kiai untuk bisa menjadi wakil rakyat? Apakah ada pengalaman-pengalaman tertentu yang mendorong Anda bergerak di bidang politik saat ini? Pertama saya jawab bahwa hidup ini adalah nggak ada yang pernah tahu ya, mengalir apa adanya. Kemudian sampailah saya ke anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Ini yang pertama, semua garis tangan. Jadi nggak ada yang bisa meng-impeach atau yang tidak bisa ada yang disombongkan dengan pribadi saya. Yang kedua, ini merupakan satu jawaban. Saya selaku orang lapangan di pondok pesantren yang memang pendidikannya dari SD sampai sarjana saya ini latar belakangnya pesantren di Ma'arif. Saya memberikan jawaban bahwa orang-orang yang berpendidikan agama ini juga bisa memberikan satu sumbangsih terhadap bangsa dan negara ini dan mampu mengimbangi beliau-beliau yang ada di legislatif tentunya, yang selama ini disangsikan bahwa kalau alumni pondok ini nggak bisa sejahtera ekonominya, nggak bisa menjadi birokrasi. Fakta nyata
saya bisa dan tidak lupa juga meninggalkan nasrul ilmi saya. Perjuangan saya sebagai intelektual religi saya tetap berjuang. Hanya dua-duanya bisa seimbang gitu loh. Nah, inilah yang ini merupakan satu jawaban pengertian terhadap masyarakat umum. Nggak usah minder sekolah di pondok pesantren anaknya. Bisa kerja di birokrasi, bisa kerja. Kenapa? Ijazahnya juga sudah difasilitasi oleh pemerintah. Bahwa ijazah pondok pesantren ini juga setara, diakui. Iya. Tinggal Jadi nunggu. tidak ada sekat-sekat Tidak gitu ya ada, Pak Kiai ya. Makanya saya sangat sayang sekali kalau ada Masih ada pemikiran seperti itu. pemikiran, kemudian alibi bahwa di pesantren ini nanti akan ketinggalan. Tidak. Karena di pesantren justru di pesantren ini mulai 24 jam dia akan dilatih sekolah mandiri. Mulai secara ekonomi. Mana ekonominya? Anak itu dikasih uang 300.000, hanya dikasih ini 300 harus cukup 1 bulan. Berarti kan dia secara belajar ekonomi sendiri. Sebelum dia sekolah sarjana ekonomi, dia udah belajar ekonomi. Dari uang 300 jadi harus cukup 30 hari. Kemudian sakit, dia tidak mengeluh. Akhirnya menata dirinya akan lebih siap menghadapi hal-hal yang sulit. Baju kotor, baju kurang bersih. Ini juga dia akan mandiri dengan sendirinya. Kemudian berkumpul dengan satu kamar yang isinya 17 orang. Dengan latar belakang yang berbeda, dengan ekonomi yang berbeda. Dia bisa hidup. Artinya apa? Demokrasi di situ juga akan lebih hidup. Saling menghargai juga akan lebih hidup di situ. Latihannya. Sehingga dia keluar, dia akan bisa menerima seperti apa orang itu. Dia sudah ketemu semua dengan kawan-kawan yang ada satu kamar 24 jam. Apakah ini juga menjadi salah satu trik dari Pak Kiai gitu ya untuk menanamkan jiwa kepemimpinan di anak-anak santri Anda, Pak? Oh iya, karena pemimpin ini tidak boleh gampang marah. Pemimpin ini siap dikritik. Pemimpin ini harus siap disoroti kekurangannya. Kalau kelebihan dilem ini sudah satu hal yang maklum, yang wajar. Nah, disinilah nanti akan dilihat apa anak-anak itu kan ada mingguan latihan ceramah. Oh nanti kemudian dikoreksi dengan temennya sendiri. Oh penyampaian kamu kurang begini, ya diterima. Nah, dengan masukan-masukan kekurangannya ini akan menambah kesempurnaan hidupnya. Ini sudah dilatih sedini mungkin dari pesantren. Pak Kiai, kan Anda juga ini tadi Anda sebutkan bahwa memang sejarah Anda, pendidikan Anda di pondok pesantren gitu ya dari dulu ya Pak Kiai. Tapi Anda sekarang menjadi wakil rakyat. Sebenarnya apa sih Pak Kiai yang ingin Anda munculkan? Perubahan apa yang ingin Anda munculkan ketika Anda sudah saat ini terjun menjadi wakil rakyat, Pak? Ya walaupun tidak bisa berbuat banyak ya, paling tidak mempengaruhi hal-hal yang baik. Walaupun tidak bisa berubah secara total. Karena merubah sistem ini juga susah. Jadi saya tidak akan sok suci, sok seperti pendekar ya kan. Tapi kalau di situ ada hal-hal yang kurang baik, ada hal-hal yang kurang istilahnya berpihak terhadap masyarakat, ya kita lebih kasih masukan. Ini loh dasarnya di sini. Karena di agama itu sudah komplit. Ini begini, makanya paling tidak ada remnya gitu. Itu aja sih kepingin saya di situ, karena rumor yang sekarang ini kan keluhan masyarakat ini kan banyak yang terlalu sudah suudon dengan para pemimpin-pemimpin kita. Karena apa? Ya karena tidak terbangun etika, tidak terbangun akhlakul karimah mungkin di wilayah di domain situ. Dari mana dimulai juga kita nggak tahu. Tahu-tahu sudah masyarakat sudah nggak percaya dengan pemimpinnya juga sudah tidak bisa lagi menghargai masyarakatnya. Ini kan sudah merupakan satu kerusakan yang bahaya ini. Kedepannya bahaya. Kalau sudah antara masyarakat dengan pemimpin tidak percaya, kemudian pesta demokrasi 5 tahun ini hanya sekedar lipstick, hanya sekedar hiburan, milih-milih hanya tidak punya idealis dalam hati, ini juga bahaya. Setiap 5 tahun cuma pilihan terserah siapa yang mau jadi. Ini kan cuek masyarakat ini juga berbahaya. Kemudian masyarakat yang mau dipilih juga sudah punya mindset yang kurang pas juga. Wah, yang penting masyarakat itu saya bayar nanti kan milih saya. Kemudian kalau sudah
seperti ini, hilirnya seperti ini, ya gimana? Ending positifnya seperti apa? Ini loh yang saya juga terpanggil di dalamnya. Ya. Misalnya ya terbaik juga enggak, tapi paling tidak kita akan berbuat yang baik. Lalu sebenarnya apa yang Bapak tonjolkan ketika ketemu dengan masyarakat untuk memperbaiki sistem yang mungkin saat ini ya bisa dibilang masyarakat seperti itu ya, ada yang percaya dengan pemimpinnya, ada yang pemimpin yang mungkin cuma bagi-bagi doang. Apa yang Bapak tanamkan kepada masyarakat agar tidak berpikir seperti itu? Saya ini kan kebetulan saya ini punya titik-titik majelis taklim. Tugas saya hanya menyampaikan amar ma'ruf ya, bahwa edukasi pemerintahan itu seperti ini loh, bapak-bapak, ibu-ibu seperti ini. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ini percaya dengan seseorang, sudah nomenklaturnya uang, ini terus ibu-ibu ini mau punya aspirasi seperti apa? Sedangkan yang ibu-ibu diaspirasikan untuk membawa aspirasi di tingkat di atasnya, anggota dewan umpamanya, legislatifnya, sudah habis-habisan untuk membayar suara-suara yang ada di bawah, sehingga apa ya, saling tidak ketemu karena perasaan ini sudah sama-sama apa ya, jual beli. Ya namanya jual beli gimana. Tapi kalau dulu kan zaman nenek saya itu kan ada sejarah. Oh ini ada pilihan kampung, pilihan calon kades. Ini masyarakat saling membawa, saling memberi. Jangan sampai calon kades ini keluar yang berlebihan sehingga nanti tidak bisa memberikan kesejahteraan. Tidak amanah, jadi jatuhnya nanti ya. Masyarakat. Itu hitungan akhirnya kan. Nah ini sistem ini sudah hampir 50-50 di masyarakat. Nah saya jujur aja, dari 2 periode yang lalu saya hanya bawa kepercayaan dan keyakinan. Yang penting saya begini, saya ini jadi pemimpin, jadi pelayan ibu, udah ibu ini maunya seperti apa. Selama saya mampu, selama saya bisa, aspirasi jenengan saya bawa. Maka saya ya enjoy aja. Rumah juga 2 periode kayak gini, bangun juga enggak main-main. Itu aja. Ya, baik Pak Kiai, nanti kita akan lanjutkan lagi ya Pak Kiai ya terkait tahun politik hari ini. Oleh Saudara TV Lampung, Anda jangan kemana-mana karena sesaat lagi perbincangan saya bersama dengan Kiai Haji Selamat Anwar akan segera kembali. Anda masih menyaksikan dialog spesial pemirsa pada siang hari ini. Pak Kiai Selamat Anwar, kita sudah memasuki tahun politik, pemilu sudah di depan mata. Pak Selamat Anwar, seperti apa tanggapan Anda agar masyarakat ini bisa menjadi masyarakat yang cerdas dalam memilih pemimpin yang pro rakyat? Tentunya masyarakat juga kan pemerintah menyelenggarakan tahapan-tahapannya. Baik dari sosialisasi dari Panwas, dari KPU, ini sudah diturunkan untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat. Pilih pemimpin yang tidak memakai uang, pilih pemimpin yang kenal, pilih pemimpin yang membawa aspirasi. Dengan waktu yang kurang lebih hampir 8 bulan ini, mestinya masyarakat dengan waktu yang kurang 20 hari ini sudah mulai ada pilihan yang tepat, yang tentunya tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain, tidak bisa diintervensi oleh apapun. Maka ya masyarakat mestinya tahu masyarakat ini mau berubah apa enggak. Kalau mau masyarakat berubah pelayanannya, ya sama-sama dong berubah. Sistem yang lalu-lalu, pokoknya NPWP nomor piro wani piro ya mulai berubah, jangan ditanamkan terus gitu loh. Akhirnya ini kan berdampak pupuk susah ya kan, pelayanan kurang maksimal ya, mungkin diantaranya sama-sama terbelenggu dengan
sistem tadi itu. Pemimpinnya udah habis banyak, ya kan. Masyarakatnya tidak bisa berkompromi dengan pemimpinnya, sehingga terjadilah carut marut yang seperti ini. Itu aja menurut saya, ya masyarakat mestinya sama-sama lah, sama-sama calon pemimpinnya juga memberikan edukasi yang bagus, pemberian contoh yang bagus. Jangan ketemu langsung ngasih tawaran, mau nggak kamu NPWP sekian. Nah ini juga kurang bagus. Ini ada jadi dong, budaya ya. iya, tawarkan Pakai, ya. dulu dong programnya apa. Saya ini kalau nanti ibu punya apa kepentingan apa, ngomong aja sama saya, Bu. Saya ini akan anggota dewan. Jadi kehebatan saya adalah kehebatan ibu juga. Kebahagiaan saya adalah kebahagiaan ibu juga. Jadi apa kepentingannya, ngomong aja. Saya akan buka pintu 24 jam gitu aja. Kalau memang transaksinya dari hati ke hati, insya Allah lah akan tetap ketemu. Yang jadi masalah ini kan calon pemimpinnya juga nggak pede dah. Semua diukur dengan materialistis. Nah, kalau sudah materialistis semua, berarti dunia kita ini semua akan materialistis. Poin ketiga, Pancasila 1, 2, 3, persatuan. Persatuannya nggak ada, mana nggak pernah bersatu kita. Mau bersatu semua diukur dengan CIS. Ini gimana? Kita bercerai-berai. Selama kita ini tidak akan berubah sistem ini, Indonesia dalam bahaya, gitu loh. Jadi ini harus ada kolaborasi dari masyarakat dan juga pemimpin harus merubah pola pikir yang seperti itu ya, Pak Kiai ya. Iya, yang nawarin duit kalau kamu sekian. Nah ini masyarakat yang nggak, ini calon pemimpin yang nggak benar ini. Kalau dia begitu datang langsung poin, carikan uang, carikan data. KTP nanti saya kasih sekian, nah ini sudah nggak belajar, nggak benar. Ini yang calon ngerusak duit negara. Harusnya masyarakat say no dengan iya pemimpin yang seperti itu ya. Ini kan duit 100-200 nggak bikin masyarakat kaya juga. Iya kan? 100 mau sampai mana? 200 mau sampai mana? 5 tahun kamu akan bikin susah. Itu uang 200 itu yang dikasih sama dia. Karena apa? Orang yang ngasih 200 tinggal ngalikan. 200 kali 5.000 orang udah berapa? 5 kali 2, hampir 1 M. Gaji kita ini berapa? Cuma 1,3 untuk 5 tahun. Apa? Gimana mau memperhatikan konstituen kalau udah main duit semua? Jangan salahkan. Maka saya berusaha semaksimal mungkin. Saya nggak pernah jual. Saya jual ini saya program. Ini loh, visi misi ini seperti ini. Jadi kalau ada masyarakat nyuruh, Pak Yai, saya coba tolong bantu ini Pak Yai. Yang sederhana, kawal saya mau bikin SIM untuk nemenin. Ayo. Karena dulu saya nggak pernah ngasih duit sama lo, saya punya tenaga, ayo saya kawal. Nah ini ada uang sisa, nanti kita di restoran makan bareng, kan enak satu hati. Tapi kalau yang weh lu aja dulu udah minta uang saya 200. Lah yang kita pikir ini 5.000 orang lu. Kalau semuanya pakai bayaran, orang ini udah nggak benar. Itu niatnya udah nggak benar. Dia mau cari kerjaan, bukan pengabdian itu. Tolong masyarakat ini harus tahu, yang bayar-bayar itu bukan pengabdian, cari kerjaan. Untuk kepentingan ya kan? pribadi saja. Dia kan mau ngelamar kerja tuh. Kalau sampai satu dewan ngambil ada yang 1 M, 2 M, udah. Dia sama aja nyalon daftar jabatan apa kan, sama aja. Dan bahayanya juga sekarang ini Pak Kiai, dengan kemajuan teknologi dan informasi saat ini, masyarakat juga bisa memunculkan pola pikir yang terbentuk dari dunia media sosial saat ini. Menurut Pak Kiai, bagaimana agar masyarakat ini bisa membedakan mana yang fakta, mana yang berita bohong atau hoax seperti itu Pak Kiai? Ya, dunia maya ini tidak bisa kita hindari lah ya. Makanya warningnya ya dengan siapa dia bergaul. Ini yang pertama. Dia ini punya kelompok WA sama siapa. Nah, dialah itu akan terprovokasi. Maka sekarang ini dengan ada dunia maya ya masing-masing individu itulah yang punya filter, oh ini berisiko tinggi nih. Sampai ke pidana banyak, hoak, fitnah. Kalau agama kan jelas, semakin kamu banyak fitnah, kamu sebarkan kemana-mana, semakin banyak dosa sampai akhirat. Paling sebatas itu. Kalau yang mau sifatnya mencegah ini, wah susah. Ini sudah tsunami kalau maya ini kan. Ini sudah di dalam kamar aja kita hok-hokan kan di dalam kamar. Apalagi kita duduk sama bareng-bareng kawan.
Itu. Berarti Jadi dari diri sendiri dari harus bisa sendiri nih. memfilter ya Pak Kiai ya dari ya informasi-informasi mulai dari itu diri ya. sendiri bahwa ini berdampak Seperti eh, apa ke depannya ke, gitu ya. ke depannya. Oh ini negatif, oh ini berdampak Iya. berisiko. Ya kita ini sekarang harus berpikir risiko terkecil apapun untuk diri sendiri, untuk keluarga atau untuk kelompoknya. Itu. Iya, baik, mungkin closing statement Anda Pak Kiai di tahun politik ini seperti apa harapan Pak Kiai untuk masyarakat di Lampung Tengah? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Selamat Anwar, anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dari fraksi PKB, menyarankan dengan waktu yang tinggal 20 hari, tentunya tahapan-tahapan sudah mulai finishing, baik di debat presiden atau mungkin kunjungan calon-calon legislatif sudah sampai semuanya di bawah. Maka saya sarankan, satu, pilih pimpinan yang amanat, yang kira-kira bisa membawa aspirasi masyarakat, yang ikhlas, yang tulus, sehingga tidak terbebani memilihnya untuk 5 tahun ke depan. Karena suara Anda satu kali masuk dalam 14 Februari ini akan membawa kesengsaraan kalau tidak pas 5 tahun. Jadi dianggap enteng, jangan dianggap sepele. Yang kedua, mari politik ini riang gembira, walaupun beda pilihan, walaupun beda coblosannya, karena ini adalah merupakan fasilitas dari negara, bahwa ini adalah pesta demokrasi, yang tentunya pesta demokrasi ini yang berakhlakul karimah, saling menghargai, saling sesama mencintai, jangan saling menjelek-jelekan. Semua ini sudah mulai tahapan-tahapan. Contohnya presiden melalui debat, melalui tahapan persyaratan dan lain sebagainya. Beliau-beliau ini anak bangsa yang memang sudah dicadangkan, dipilih oleh orang-orang yang pinter juga. Makanya nggak usah saling menjatuhkan. Mau pilihan nomor 1, monggo. Nomor 2, monggo. Nomor 3, monggo. Tapi kalau saya adalah karena orang partai, tentunya saya ini nomor 1 itu. Yeah. Saya tidak promosi ya, hanya mengajak aja. Jadi itu aja, yang damai, yang riang gembira, siapapun presidennya kita doakan supaya bisa membawa maslahah manfaat untuk rakyat bangsa ini yang sudah hampir ke tahun emas, bahwa kita harus menikmati kemerdekaan. Jangan sampai di dalam kemerdekaan ini yang sudah mengorbankan darah, nyawa akan kita akan kita nodai dengan persaudaraan yang tidak kurang harmonis. Itu aja, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai atas closing statement Anda. Sehat selalu Pak Kiai. Ya. Pemirsa Metro TV Lampung, saya sudah perjumpaan kita dalam dialog spesial kali ini bersama dengan Kiai Haji Selamat Anwar. Saya Karisma Kristi beserta rekan kerja bertugas pamit undur diri. Salam sehat dan sampai jumpa.